Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat BAD, dimanapun Anda berada. Semoga saat ini lagi keadaan berbahagia bersama keluarga tercinta. Malam ini kami ditemenin Bapak Ismanto SP. Beliau adalah penyuluh pertanian di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Dan selamat malam Pak Ismanto, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Memberikan analisa penggunaan pupuk kimia dengan penggunaan pupuk organik khusus untuk sawit. Apa keuntungannya, apa juga kerugiannya, bagaimana segi biaya, segi efisien kerja antara menggunakan pupuk kimia dan juga menggunakan pupuk organik yang PT BHD punya. Nah, kita akan mengawali membuka acara malam ini dengan penggunaan kimia dulu. Ya, penggunaan kimia dulu per hektar kita memerlukan biaya berapa atau per pohon memerlukan biaya berapa dalam kurun waktu 1 tahun. Baik, waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Ismanto SP. Saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Indrit ya atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petani dimanapun berada. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di sini di dalam rangka untuk berbagi informasi ya tentang masalah pemupukan tanaman kelapa sawit ya. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati bahwa saat ini ya tanaman kelapa sawit sudah menjadi primadona. Harganya yang luar biasa bagus, ya kan? Iya. Dan ini juga salah satu produk yang bisa meningkatkan devisa negara yang luar biasa, dan sepanjang sejarah baru saat inilah harga sawit sampai lebih Rp3.000 ya. Lebih 3.000. Mungkin hari ini bisa 3.500, lumayan ya. Betul. Baik. Nah, supaya produksi kelapa sawit Bapak Ibu semua nanti bisa stabil, meningkatnya, sehingga kita harus punya kunci sukses di dalam pemeliharaan kelapa sawit, terutama masalah pemupukan ya. Karena pupuk ini menjadi salah satu kunci ya sukses dan faktor yang paling menentukan di dalam kita budidaya tanaman kelapa sawit, terutama ya bibit unggul, pemeliharaan terutama pemupukan dan manajemen panennya ya. Nah, pada malam hari ini saya akan mengupas tentang pemupukannya ya, pemupukan menggunakan pupuk kimia ya, pada malam hari. Baik, Bapak Ibu ya sahabat tani yang saya hormati ya dimanapun Anda berada. Jadi untuk pemupukan tanaman kelapa sawit ya, akhir-akhir ini menjadi salah satu faktor yang paling utama ya, dengan harga yang luar biasa ya, sehingga pemupuk kelapa sawit ini harus menjadikan salah satu prioritas nih di dalam pemeliharaan. Nah, berbicara masalah pupuk ya, jadi tanaman kelapa sawit atau tanaman apa saja ini memerlukan banyak sekali unsur hara ya, baik hara makro atau unsur hara mikro. Untuk hara makro ya itu ada unsur nitrogen ya yang bisa membuat hijau daun ya kan, fosfor, kalium, magnesium dan lain banyak sekali ya. Nah, yang kita bahas pada akan pemupukan kimia. Baik, berapa sih biaya yang diperlukan di dalam kita melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit? Biasanya tanaman kelapa sawit yang ada di wilayah Kembayan ini yang ditanam petani ya menggunakan jarak tanam sesuai dengan anjuran 9,2 kali 8. Ada juga yang 9 kali 7,2. Ini menggunakan nama sisi ya. Ini 9. Kalau ininya berarti 7,8 ya. Kalau ini
9,2, 9,2, 9,2. Nah ini tegak lurusnya kurang lebih 8. Kalau kita nanamnya terlalu rapat, nanti kita menghasilkan daun saja, nggak ada buahnya. Iya, Ini iya. rekomendasinya begitu ya. Nah kalau kita menggunakan 9,2 kali 8, ini kerapatan tanaman dalam 1 hektar kurang lebih 135 batang ya. Per hektar ya? Per hektar ya. Kalau ini sekitar 140-an. Oke, kita gunakan yang ini. Nah, kalau tanaman yang sudah berproduksi, tanaman sudah menghasilkan, ya, kalau umur sekitar 8 sampai 15 tahun, ini dosis per tahunnya ini kurang lebih per tahun per batang ya, dosisnya kurang lebih 11 kg per batang per tahun. Ini bisa kita lakukan pemupukan bisa 2 kali atau juga bisa 3 kali. Kalau 3 kali berarti per 6 bulan. Kalau 2 kali berarti per 6 bulan atau per semester. Dan waktunya kita lakukan pada awal atau akhir musim hujan. Kalau di Kebayan sini kalau awal musim hujan biasanya pada bulan-bulan 10 ya, bulan 9, bulan 10. Iya. Kalau akhir musim hujan biasanya pada bulan-bulan Februari atau Maret gitu kan. Sehingga hujannya ada tapi tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak hujan nanti pupuknya bisa habis. Jadi biasanya kita ya. Nah, harga pupuk saat ini kalau di rata-rata per kilo ya antara 9 sampai 10 ribu ya. Per kilo ya kan. Satu kilonya ada satu karungnya ada yang 470, bahkan ada yang 500 lebih per kilo, per karungnya. Sehingga berapa perlu biayanya ya? Jadi 135 batang ya kan, dikalikan 11 kg, dikalikan harga rata-rata per kilo sekitar 9.400. Ini yang pupuk NPK 12 8 21 ya. Kandungannya Pak ya? Kandungannya NPK-nya ya. Jadi kurang lebih harganya ini. Nah, ini berarti dalam 1 hektar ini perlu biaya untuk beli pupuk kurang lebih 13.590.590 rupiah. Ini dari biaya untuk beli pupuk saja. Iya. Belum tenaga kerjanya. Tenaga kerja ya. Kalau upah pupuk ya, upah pupuk rata-rata di Kebayan. Kalau pupuknya sistem tabur dengan sistem pocket itu beda. Maksudnya dibenamkan ya, dicangkul dalam satu pokok itu bisa 4 sampai 6 titik lubang tanam ya. Iya. Kalau ditabur ya ditabur saja ya. Dengan radius dari pokok kurang lebih 1 meter ya. 1 meter. Jadi nanti naburnya bukan ini tanaman kita tabur, kita harus membelakangi tanaman. Oh iya, iya. Karena apa? Kita tahu bahwa akar tanaman sawit kayak jaring ya. Sehingga harus disebar merata ya. Sebar merata. Kalau sistem cincin itu salah, dia menumpuk, harus disebar merata. Kalau sistem pocket harus ditimbun supaya efektif. Nah, upahnya jadi 1 karung itu sekitar 15 sampai 20 ribu. 15 sampai 20 ribu rupiah per karung. Jadi kalau 1 hektar ini kurang lebih perlu 30 karung ya, atau 1,5 ton. Sehingga biayanya kurang lebih 600.000 rupiah. Nah, 600.000 rupiah. Dengan biaya totalnya biaya untuk pupuk ya dalam 1 tahun 14.559.000 rupiah dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Sehingga kalau biaya per pokoknya 14.599.000 dibagi 135 batang, jadi ketemunya kurang lebih 107.800 rupiah. 107.800 rupiah. 1 1 tahun 1 pokok.
1 tahun 1 pokok ya. Dengan aplikasi kita atau pemupukan 2 kali ya Pak ya? Iya, 1 tahun. 2 kali. Wah, Nah, besar benar pemirsa. Luar biasa ya. ya walaupun memang besar, tapi kalau ini tidak kita lakukan, ya buah nggak ada. Jadi pemupukan kelapa sawit nggak boleh ditunda. Iya. Jadwal pupuk upama 6 bulan sekali kita pupuk, harus dipupuk. Jadi nggak ada alasan lagi, wah belum ada pupuk, ditunda lagi tahun depan. Nanti akan terjadi kekosongan buah dalam Iya. tanaman sawit tadi. Jadi harus kita rutin ya. Saran saya, alangkah baiknya dilakukan ya syukur bisa 4 bulan sekali 4 bulan sekali dipupuk, 4 bulan sekali pupuk, sehingga yang 11 kilo dibagi 3 ya, sehingga sekali pupuk ya kurang lebih sekitar ya 4 kilo lah ya. Sekali pupuk ya. 3,5 sampai 4 kilo ya kan. Kalau per semester ya dibagi 2 sekitar 5,5 kilo per batang ya kan. Nah itu. Oleh karena itu ya, sekali lagi walaupun besar gini harus tetap upayanya bagaimana si petani tadi supaya produksinya bagus, harus diusahakan dipupuk walaupun besar tinggi. Ya, harganya tinggi sekarang tinggi, tapi sekarang sudah diimbangi dengan harga sawit yang cukup bagus ya. 3.500-an ya. Iya. Sehingga kita harus punya target dalam 1 hektar ya. Itu harus bisa memproduksi paling tidak harus sekitar per tahun harus paling enggak mau 26 sampai 30 ton harusnya. Iya. Kalau kurang dari itu ya rugi ya. Iya. Nah, mungkin itu ya gambaran ya. Gambaran tentang penggunaan pupuk kimia ya, NPK ya. Untuk tanaman kelapa sawit per hektarnya. Sehingga Bapak Ibu semuanya ya, dengan harga sawit kayak ini tolong juga diupayakan setiap penjualan hasil buah ya harus disisihkan dong untuk pupuk, sebagian disisihkan untuk pupuk supaya tiba saatnya pupuk kita sudah ada pupuk dan sampai nanti waktunya pupuk sampai pupuk. Nah mungkin itu saja Pak Hendrik ya. Terima kasih. Ini informasi tentang penggunaan pupuk kimia pada tanaman kelapa sawit yang mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh Bapak sekalian ya. Jangan sampai ditunda-tunda karena ini sangat penting untuk pemberian kelapa sawit. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ismanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa luar biasa ya, penggunaan 1 tahun itu kurang lebih pokoknya kurang lebih sekitar 159.000. Luar biasa ya. 1 pohon dalam waktu 1 tahun bisa 3 kali kita pemupukan. Itu baru 1 macam ya, banyak Pak ya. Baru 1 macam produk atau baru 1 macam pupuk. Kita juga di sawit kita tahu ya ada delomit, ya ada kapur delomit atau ada yang lain-lainnya kita borat. Kita baru ambil 1 produk ya. Baru ambil 1 produk. Dan malam ini juga coba kami akan memberikan analisa seberapa sih biaya per pohon menggunakan produk unggulan BHT yang diproduksi oleh PT AO dan juga PT PBS ya. Kita akan akan hitung-hitungan berapa besar sih biaya yang diperlukan 1 pokok dalam kurun waktu 1 tahun menggunakan produk organik ya. Oke, kami akan hapus. Silakan pemirsa kalau mau catat dulu ya, catat dulu sebelum kami hapus ya. Ini penggunaan pupuk kimia dalam kurun waktu 1 tahun itu baru 1 macam pupuk kimia saja, belum yang lainnya ya, belum delomit, belum borat dan juga belum lain-lain ya. Ini baru 1 macam pupuk dan upah kerja saja perlu waktu 1 tahun. Baik, kita akan hapus. Baik, kita sekarang akan hitung-hitungan menggunakan produk
unggulan BHD. Satu botol pemirsa, harga standar nasional ini harganya 150.000. Satu botol. Harga sekitar 150.000. Satu botol ini bisa digunakan untuk 16 pokok karena satu pokok sawit kita berikan kurang lebih sekitar 60 ml. Itu udah maksimal banget ya. 60 ml per pokok sekali aplikasi ya. Dan apa saja sih aplikasi yang diperlukan oleh sawit atau oleh kita ketika kita menggunakan produk ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu pemirsa tahu BHD menggunakan produk. Nutrex itu adalah produk yang bisa langsung diinjeksikan ke batang. Jadi tidak disemprot ya, tidak disemprotkan atau tidak disiramkan di sekitaran sawit, tapi kita langsung injeksi ke batang. Nah, apa saja yang diperlukan injeksi ke batang? Itu alat-alatnya, salah satunya adalah mesin bor, paralon. Ini untuk pemukul ya, pemukul masuknya paralon. Dan alat untuk mengambil pupuk itu tadi ya, sekali pemupukan kita perlu 60 ml. Ini alat-alatnya, dan kita akan hitung berapa sih biayanya alat-alatnya. Paralon ini satu length itu 4 meter. 4 meter bisa menjadi 16 pokok ya. Dan harga 1 meter kurang lebih sekitar harga 1 length ya, harga 1 length kurang lebih sekitar 16.000 sampai 18.000 per length. Dan dibagi 16 ya, dibagi 16. Jadi satu paralon 4 meter dibagi menjadi 16 potong atau untuk 16 pokok. Jadi jatuhnya kurang lebih sekitar tadi sekitar 1.000 perak. 1.000 perak jatuhnya per pokok. Oh ya, tadi kita akan hitung ya, 60 ml ya, 60 ml per pokok, dan kita memerlukan 150.000 dibagi 60 ml dibagi 16 pokok, jatuhnya kurang lebih sekitar biayanya sekitar 9.375 perak per pokok dengan menggunakan dosis 60 ml ya. Terus ditambah biaya paralon tadi. Tambah biaya paralon kurang lebih sekitar 1.000 perak. 1.000 perak. Ini biaya paralonnya. Nah, selain biaya paralon, juga karena kita menggunakan mesin, berarti kita memerlukan bensin ya. Memerlukan bensin. Nah, bensin ini satu kali kita pengaplikasian, satu kali ngisi ya dengan mesin yang kita punya kurang lebih sekitar menghabiskan sekitar setengah liter bensin plus oli. Jadi kurang lebih biayanya 1 liter bensin biayanya kurang lebih sekitar 10.000 ya, 10.000 plus oli berarti kurang lebih sekitar 11 ribuan lah, oli campur gitu kan. Dengan menggunakan setengah liter bensin berarti biayanya kurang lebih sekitar 5.500 per setengah liter bensin yang kita sekali gunakan, dan itu mencapai kurang lebih sekitar 100 batang ya, 100 batang sawit dibagi 5.500. Jadi jatuhnya kurang lebih sekitar 55 perak per pokok. 55 perak per pokok sawit ya. Nah, selanjutnya setelah paralon dengan bensin, kita ada tambahan upah kerja ya. Ada tambahan upah kerja. Upah kerja ini kurang lebih sekitar 2.000 per pokok sawit ya, termasuk juga biaya makan, biaya perawatan mesin atau segala macam ya ini. Tambahkan di sini sekitar 2.000 perak per pohon sawit. Jadi kita akan jumlah total sekali pemupukan di awal jumlahnya kurang lebih sekitar
12.450 perak. Ini biaya di awal aplikasi menggunakan produk yang diinjeksikan ke batang. Nah, selanjutnya di bulan berikutnya kita 3 kali aplikasi ya, atau 3 bulan sekali aplikasi. Selanjutnya kita akan menghitung di bulan berikutnya. Menghitung di bulan berikutnya adalah kita hanya memerlukan biaya 9.375 perak. Biaya produk ini saja. Karena kita tidak ngebor lagi, tidak perlu paralon lagi, tidak perlu juga bensin lagi. Jadi ini tidak ada biaya yang ini. Untuk di bulan berikutnya, ya 1 tahun kita 3 kali. 1 tahun 3 kali aplikasi. 3 kali aplikasi kita ini aplikasi pertama ya, aplikasi pertama dan aplikasi kedua. 9.375. Di aplikasi berikutnya juga kita tidak ngebor lagi, tidak ada biaya tambahan, tidak ada biaya bensin. 9.375. Ya, kita akan total biaya kurang lebih sekitar 31.200. Biaya 3 kali aplikasi per pohon. Jadi sangat ringan banget ya, sangat ringan banget. Dan ini perlu pemirsa tahu, dengan cara injeksi ke batang ini itu tidak ada risiko penguapan, tidak ada risiko kebanjiran, juga tidak ada risiko kehujanan. Pupuk langsung masuk ke batang. Jadi lebih efektif, lebih efisien. Tadi perbandingan menggunakan pupuk kimia, satu pohon ya Pak ya? Iya. Kimia satu pohon, satu pokok sawit 1 tahun nih. Iya. 107.800. 1 tahun berapa tadi Pak? 107.800. 107.800. Umur sawit sekitar 8 sampai 15 tahun. Umur sawit berapa Pak? 8 sampai 15 tahun. Umur sawit 8 sampai 15 tahun. 15 tahun. Jadi biayanya cukup jauh banget. 107.800 per pohon per beda atau per 1 tahun sekali. Ini kita hanya perlu sekitar 31.200 per 3 kali aplikasi. Ya ditambah dengan upah kerja, itu upah kerja harian. Biasanya kalau kita 1 hektar menggunakan produk ini, 1 hektar hanya 135 pokok, itu bisa dikerjakan hanya sekitar 1 sampai 2 jam. Kita kan tinggal ngambil pupuk masukin, ngambil pupuk masukin aja. Jadi tidak ada tambahan biaya gitu kan. Jadi biayanya hanya kerja harian saja. Paling 1 hari kalau kita ngerjakan atau kita mumpah orang 150.000 per 1 hari. Tapi ini tidak akan 1 hari. Kalau 1 hektar kan hanya 135 batang aja. Hanya berapa jam aja. Bisa dikerjakan oleh ibu-ibu atau oleh anak-anak juga bisa. Ya kita tinggal hanya nenteng barang ini 8 botol aja. Ya tinggal masukin. Nah seperti itu pemirsa, ini perbandingan ya. Perbandingan 3 kali lipat. 107.000 dibanding dengan 31.200. Anggap aja dengan upah kerja segala macam ya, kita genapkan aja. Misalkan 40.000. 40.000. Ini masih perbandingan masih jauh banget. 3 kali lipat. Itu 3 kali lipat keuntungan menggunakan produk
NutriHub dengan menggunakan kimia. Ini baru satu macam saja menggunakan pupuk kimia, belum yang lain-lain. Bagaimana ini? Nah, ini di 3 kali lipat ini kita menggunakan 50% saja pupuk kimia untuk menjadi pengawal atau pendamping pupuk organik ini. Kita masih untung banyak. Kita masih song cukup banyak. Ya, di sisi bekerja kita harus memulihkan berapa tadi per karung? Kita memulihkan sekitar 20.000 Pak ya. 20.000 per karung. Ini per botol ya. Per botol hitungannya hanya berapa ribu saja kita memulihkan ke orangnya gitu kan. Jadi beginilah perbandingan menggunakan produk yang diinjeksikan ke batang dengan menggunakan pupuk kimia. Jauh hitungannya kita lebih menguntungkan dan juga lebih efektif, lebih efisien. Mungkin itu pemirsa BHD dimanapun Anda berada, semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semua dimanapun pemirsa berada. Terima kasih sudah setia dengan channel BHD ya sampai saat ini. Pak Ismanto masih ada tambahan? Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi untuk penggunaan pupuk kimia total biayanya dalam 1 tahun 107.800 ini ya. Ini untuk tanaman yang sudah berumur 8 sampai 15 tahun. Itu kalau untuk tanaman sawit itu pas ibarat manusia itu pas puncak-puncaknya makan banyak gitu loh. Nanti pada umur 20 tahun ke sana sudah kurang, paling 39 kilo ya, turun. Jadi ini kami ambil yang tengah puncaknya dan produksinya tengah. Kalau kita buat kurva pas puncaknya tuh, grafik pas di atas itu. Iya. Untuk mendapatkan produksi yang tinggi, makanannya harus kita berikan harus secara maksimal ya. Kalau umurnya 0 sampai 5 tahun nggak nyampe segini pupuknya, paling hanya sekitar 1 tahun sekitar 6 kilo ya kan. Kemudian umur 5 tahun sampai 8 tahun sekitar 9 kilo. Kalau 8 tahun sampai 15 tahun 8 sampai 15 tahun sekitar 11 kilo. 1 tahun 1 pokok. Nanti udah lebih dari 15 tahun sampai 20 tahun ke sana turun lagi tinggal 9 kilo ya kan. Ini kami ambil pas puncaknya karena pas umur inilah produksinya kita dongkrak semaksimal mungkin gitu. Semaksimal mungkin. Jadi ini bukan rata-rata dari umur 0 sampai 30 tahun, tidak. Ini kami ambil pas produksi puncaknya, kita genjot pupuknya supaya produksi maksimal. Jadi untuk 11 kilo itu bukan umur 5 tahun sawit sampai 30 tahun, tidak. Jadi ada batas-batasnya. Iya. 0 sampai 5 tahun, kemudian 5 sampai 8, 8 sampai 15 ya, 15 sampai 20 ke sana nanti udah turun ya. Benar. Nah itu. Ini di usia berapa Pak ya tadi? Usia 8 sampai 15 tahun. 9 sampai 15 tahun. 9 sampai 15 tahun. Pas puncak produksi tinggi, dia akan memproduksi tinggi kalau makanannya harus diberikan yang cukup ya. Kalau diberikan makanan kurang dari itu ya produksinya nggak maksimal. Puncaknya ya. Panen ya? Ya puncak panen, puncak produksi itulah pada umur 9 sampai 15 tahun. Nanti udah 15 tahun ke sana udah mulai turun lagi. Nanti ada kurva normal ya, umpama 15 tahun, nah nanti sampai 20 tahun rata baru turun lagi. Iya. Kalau kita buatkan grafik kayak kurva normal gitu. Nah itu ya. Jadi ini tambahan dari saya. Jadi jangan sampai nanti salah persepsi kok. Banyak bener dikira dari awal, tidak kita ambil pas produksi puncaknya, pas tanaman pun banyak perlu nutrisi yang lengkap ya. Betul. Oke, mungkin itu saja tambahan saya. Makasih. Terima kasih pemirsa semuanya yang masih setia di channel BHD, dan terima kasih sekali Pak Ismanto. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan semoga tidak bosan-bosannya memberikan informasi seputar
pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Ya, dan sekali lagi pemirsa BHD dimanapun Anda berada, terima kasih sudah setia di channel ini, di channel BHD. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga terus mendukung channel ini agar channel ini bisa tetap berkembang, bisa tetap semangat memberikan informasi tentang pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, share, like, dan juga komen channel ini agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.